Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arhan Davisna dari kelas 2D MPS ingin menjawab pertanyaan UTS Al-Quran Hadis. 1. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil Quran, ilmu ijazil Quran, ilmu asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi bagian dari ulumul Quran. Dan adapun faedah-faedah mempelajari ulumul Quran antara lain mampu menguasai berbagai ilmu pendukung dalam rangka memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, membekali diri dengan persenjataan ilmu pengetahuan yang lengkap dalam rangka membela Al-Quran dari berbagai tuduhan dan fitnah yang muncul dari pihak lain. Sejak kapan ilmu Quran muncul? Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulum Al-Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri pada abad kelima, karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Al-Burhan. Kenapa para mufasir wajib mempelajari asbabun nuzul? Karena pada umumnya asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Tamiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufasir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Di mana letak intisari Al-Quran? Fawatih As-Suwar. Fawatih As-Suwar adalah huruf-huruf yang dijadikan sebagai pembuka surat. Keistimewaan surat Makkiyah ini terletak pada awal surat, yang mana di awal surat itu terdapat huruf yang digunakan untuk mengawali dari surat tersebut. Ada 5 bentuk, yaitu nun, shod, hot, hamim, alif lam mim shod, kaf, ha, ya, ain, shod. Al-Quran yang terdiri 114 surat dan lebih 6.000 ayat mempunyai inti. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat keempat yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nas mansuh hukumnya namun lafalnya tetap. Inilah jenis nas mansuh yang paling banyak, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafalnya tetap. Hikmah nas jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan. Contohnya firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 65. Sedangkan muhkan contohnya pada surat Yunus ayat 1.
mutasabih, contohnya surat Al-Imran ayat 7. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.